bertemu secara langsung dengan Drasa dan langsung makan malam untuk mengobrol bersama. Yukon, I brought you flowers. You bury enough secrets. Heart and madness in your mind. Keesokan paginya setelah puas bersilaturahmi dengan Levi, Levi pun berpamitan dengan Drasa yang menggunakan tali yang sama untuk menyeberang. Tapi tiba-tiba saja, Levi pun jatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat para makhluk yang sedang naik dan tak sengaja mengenai ranjau gantung, di mana Drasa dengan cepat bersiap untuk melakukan penyelamatan, dan inilah yang ia lakukan. Drasa pun mendarat di sungai yang mengalir dengan deras dan tak sengaja menjatuhkan penggerak otomatis yang seharusnya ia gunakan untuk naik kembali ke atas. Yang setelah Drasa berhasil naik ke daratan, kita akan melihat Levi yang sedang pingsan dan terjebak di atas pohon. Tepat saat ada seekor ulat monster yang perlahan mendekatinya namun berhasil menembak ulat. Levi kembali terjebak oleh makhluk lain seperti akar hidup yang memiliki taring dan perekat alami yang membuatnya tidak bisa lepas dari sana. Saat Levi sedang berjuang antar hidup dan mati, tiba-tiba saja muncullah Drasa yang berhasil menyelamatkannya tepat waktu, di mana kejutan belum berakhir sampai di sini. Karena tak lama kabut pun kian semakin pekat dan entah makhluk apa yang sedang mereka berdua hadapi. Makhluk-makhluk itu bisa menunggangi kuda yang mencoba menyerang mereka berdua. Namun sebagai dua sniper terlatih dan memiliki bakat langka dan kemampuan di atas rata-rata, Levi dan Drasa pun berhasil mengatasi Old itu military, semua. First Airborne American. Di tengah kabut yang tebal, mereka berdua pun berjalan tanpa arah hingga akhirnya di sebuah kota, semacam kota mati yang sudah lama ditinggalkan. Tak hanya itu saja, Drasa pun menemukan retakan tanah bekas terjadinya gempa bumi di masa lalu. Dan entah apa yang sudah terjadi dengan kota di bawah ini, menyadari risiko yang berbahaya. Ketika berada di tempat terbuka, Levi dan Drasa pun masuk ke dalam sebuah gereja tua yang bersih penuh dengan jenazah manusia yang sudah mengering, di mana saat mereka berdua sedang mengamati area sekitar, dan muncullah makhluk aneh yang berwujud laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Entah makhluk apa ini, Drasa dan Levi pun harus berjuang menghadapi mereka semua, sampai akhirnya tak bisa terus-menerus menghadapi serangan yang tak berujung. Drasa pun memilih senjata peledak untuk membuat peluang besar dan lolos dari gereja yang menyeramkan itu. Levi dan Drasa pun berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang dibangun di bawah tanah. Ketika sudah berada di dalam, mereka pun menyadari bahwa tempat ini adalah jenis laboratorium penelitian rahasia, di mana Levi tak sengaja menemukan kaset lama dan langsung memutarnya untuk mengetahui isi di dalamnya. Dalam rekaman video lama itu, terlihat ada seorang ilmuwan yang merupakan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Disinilah semua rahasia yang akan terungkap bahwa pada tahun 1940-an, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, sedang mengembangkan senjata nuklir atom rahasia yang sedang mengembangkan senjata biologis atau senjata biokimia yang tak kalah mematikan. Sehingga terjadilah bencana mengerikan ketika biokimia itu memicu mutasi genetik yang mengakibatkan DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, binatang, air, dan segala macam yang berada pada radius 4,9 km tersebut. Dan hasilnya semua makhluk aneh yang kita lihat di awal tadi adalah akibat dari bencana mengerikan ini. Tak berhenti di rekaman itu saja, Levi dan Drasa pun menemukan satu ruangan berisi komputer modern yang tak mungkin berasal dari tahun 40-an. Di mana saat Levi menyalakan komputernya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua. Ibu Mara bahwa ia adalah pimpinan dari sebuah perusahaan swasta yang bernama Draclake, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian genetika dan pertahanan
yang pada intinya Ibu Martha sengaja menjaga dan merahasiakan jurang ini untuk dijadikan sampel penelitian dalam rangka membuat pasukan tentara super untuk sebuah pertahanan Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, Levi juga menemukan satu folder berjudul Stray Dog atau anjing liar. Itu adalah sebuah protokol darurat andai kata terjadi pemaparan atau rahasia ini bisa terbongkar, sehingga secara otomatis hulu ledak raksasanya akan meledak dengan sendirinya dengan radius kurang lebih 4,2 km. Selesai dengan lap tersebut, Levi dan Drasa pun keluar untuk mencari jalan agar bisa naik ke atas. Namun di tengah pencariannya, tiba-tiba saja Drasa terkena jebakan tali yang membuat oleh satu makhluk yang menunggangi kuda berdasarkan jejak Drasa yang diseret sejauh 500 meter. Levi pun berhasil menemukan kemana Drasa di bawah, yaitu sebuah lubang besar yang berisi rudal raksasa yang belum diluncurkan. Disinilah sekarang Drasa diikat dengan menggantung dengan makhluk tersebut yang setelah seperti salah satu anggota yang memiliki wujud setengah manusia setengah pohon. Makhluk ini dulunya adalah seorang manusia dan tentara yang terkena paparan biokimia yang tepat saat makhluk ini akan menyerang. Ketika Drasa butuh pertolongan Levi, si makhluk sudah mati. Drasa dan Levi pun mencari jalan menuju ke peremuk. Terbayangkan ketika mereka sedang terlihat tanaman yang bermutasi persis seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan yang ada di rekaman video jadul tadi. Kebocoran biokimia tersebut menyebabkan DNA manusia bercampur dengan tanaman yang menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Alih-alih berjalan dengan perlahan dan sangat hati-hati, Drasa pun malah menginjak satu tanaman, sehingga Levi harus membereskan masalah tersebut dan terpaksa melepaskan tembakan peledak untuk menyelesaikannya. Menuju ke sebuah gudang yang masih menyimpan mobil Jeep tua yang tentu saja memiliki derek cukup kuat dengan wawasan dan pengalaman yang luas. Mereka pun mengotak-atik mesin mobil tersebut dan langsung meluncur ke lokasi titik jatuh mereka tiba di lokasi tali putus yang digunakan oleh Levi untuk menyeberang. Mereka pun mengikat tali pada derek Jeep tersebut, namun bukan hidup namanya jika tidak ada tantangan, karena ketika mereka sedang berusaha naik ke atas, muncullah beberapa makhluk kayu yang berusaha menyerang, sehingga tepat saat Levi dan Drasa berhasil melewati kabut tebal, makhluk-makhluk itu pun mulai memanjat naik untuk mengejar mereka berdua, sehingga terjadilah ketegangan dan adrenalin yang luar biasa ini. Dengan bensin yang terbakar, Levi dan Drasa pun sukses menyatukan makhluk-makhluk itu dan berhasil mencapai ke permukaan dengan selamat. Tak buang waktu, Levi kembali ke menara tempatnya ia berada dengan menggunakan peluncur tali milik Drasa. Sesampainya di sana, segera memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Tak diduga, telepon tersebut tersambung dengan Ibu Martha yang baru mendapatkan laporan terkait komputer di bawah jurang yang aktif. Sehingga Levi didesak untuk menjawab siapa yang sudah menjelaskan tentang tujuan dari perusahaannya yang sudah mengembangkan proyek tentara super untuk sebagai pertahanan negara Amerika Serikat. Ibu Martha pun terpaksa harus mengeksekusi orang yang sudah mengaktifkan komputernya. Yang karena Levi tidak mengaku, Ibu Martha pun akan menghabisi rekannya yang berada di seberang menara. Siapa lagi kalau bukan Drasa. Dengan fakta bahwa ini akan berakhir buruk, Levi dan Drasa pun sepakat untuk membuat sebuah rencana antisipasi. Mereka meletakkan beberapa peledak pada semua satelit penyelubung untuk menyambut kedatangan Ibu Martha dan pasukannya. Tiba saat Ibu Martha datang, beliau tidak menemukan Levi dimanapun. Menyadari Levi dan Drasa pun sudah bersekongkol kabur, Ibu Martha pun melepaskan beberapa drone militer untuk melakukan pengerebekan. Mengatasi drone-drone penembak, Levi dan Drasa pun langsung mengambil posisi membidik untuk menembak peledak yang sudah mereka tempel pada satelit. Sehingga sesuai yang sudah dijelaskan dari awal, satelit-satelit penyelubung itu digunakan untuk mencegah pemaparan kabut tebal dari gas biokimia.
Ketika satelitnya hancur dan perlindungannya lenyap, maka protokol keamanan bernama anjing liar pun akan segera secara otomatis aktif dan radius ledakannya akan terjadi sejauh 4,2 km dengan cepat. Ibu Martha pun pergi dengan heli untuk mencapai jarak aman. Begitu dengan Levi dan Drasa yang berlari secepat mungkin menuju titik aman yang tepat. Saat Levi masih berlari dengan kaki yang terpincang-pincang dan Ibu Martha yang masih ketar-ketir dengan nasibnya. Begitupun dengan Levi yang entah bagaimana nasibnya. Satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung pulang menuju ke kampung halaman. 2 bulan sejak kejadian tadi, kini Drasa bekerja normal dengan menjadi seorang waiter, pelayan di sebuah restoran tempat wisata. Di mana Levi akhirnya muncul lagi setelah ia berhasil selamat dari ledakan tersebut.